Berbagai respon penolakan masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang terindikasi memunculkan kembali dui fungsi TNI. Demo terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tak jarang masyarakat melakukan hal anarkis hingga melakukan penyerangan di gedung DPRD setempat. Lantas, apa dan bagaimana dui fungsi TNI ini bermula? Gerakan bareng-bareng. Penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR RI pada Kamis 20 Maret lalu memicu kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Kamis 27 Maret 2025, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Sekar Taji mendatangi kantor DPRD Kota Kediri melayangkan aksi demo penolakan Undang-Undang TNI. Massa Aliansi Sekar Taji merupakan gabungan sejumlah elemen, diantaranya organisasi mahasiswa, pelajar, hingga buruh yang menolak kembalinya dui fungsi TNI. Dari video yang kami kutip dari unggahan netizen di berbagai platform media sosial, terlihat massa yang serentak menggunakan pakaian serba hitam menyerang gedung DPRD Kota Kediri menggunakan petasan serta sejumlah benda menyerupai bom molotov. Tidak hanya di Kediri namun juga berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kenangan buruk dengan adanya dui fungsi TNI pada pemerintahan Presiden Soeharto mengukir traumatis pada sebagian besar masyarakat. Dui fungsi TNI menghalalkan TNI untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan negara tanpa meninggalkan jabatannya sebagai TNI. Bersumber dari laman National Geographic Indonesia, mulanya konsep ini disebut sebagai konsep jalan tengah oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Aha Nasution pada November 1958. Dalam pidatonya di Disnatalis AMN Akademi Militer Nasional di Magelang, ia menyampaikan gagasan bahwa militer sebagai kekuatan politik berhak berperan dalam pemerintahan berdasarkan asas kekeluargaan. Implementasi konsep jalan tengah oleh Soeharto di era Orde Baru jauh melampaui gagasan Aha Nasution. Dui fungsi ABRI diartikan sebagai peran ganda tentara, yaitu sebagai alat pertahanan dan kekuatan politik praktis. Tujuan awalnya adalah agar politisi sipil dan militer terlibat bersama dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan politik demi stabilitas negara. Namun, Presiden Soeharto justru memanfaatkan dui fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya selama 3 dekade. Atas berbagai penolakan masyarakat, pelengseran Soeharto pada tahun 1998 menjadi angin segar untuk meruntuhkan dui fungsi TNI. Hingga pada akhirnya di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dui fungsi TNI dihapuskan. Hampir 27 tahun setelah reformasi 1998, kekhawatiran akan hidupnya kembali dui fungsi TNI muncul dengan disahkannya revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berencana memperluas jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh anggota aktif TNI. Revisi Undang-Undang TNI ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tersebut tanpa harus mengundurkan diri dari kedinasan. Dari tim redaksi kantor berita ABTV melaporkan.